Ya, kuliah saya mengenai hipertensi krisis ya, saya mulai dulu deh. Saya lupa bawa kacamata. Ini ganti slide-nya dulu. Nah, ini sebenarnya ada saya mulai dulu sedikit mengenai hipertensi, sekilas ya mengenai hipertensi pada anak. Ya kalau kita mengenai hipertensi pada orang dewasa sebagai penyakit yang biasa dijumpai, pada anak kok ada juga ya, ada. Ya sama lah ya anak. Walaupun anak itu bukan miniatur dari orang dewasa, tapi keadaan hipertensi bisa dijumpai pada anak ya. Aduh, saya ketinggalan kacamata. Saya sebenarnya sangat bersemangat sekali hari ini ya untuk memberikan kuliah, tapi saking semangatnya saya banyak ketinggalan apa-apa gitu. Saya berusaha tidak tidur, tapi ketiduran. Nah itulah ya. Saya berusaha untuk, aduh, ini dia. Bentar ya. Oke, nah ini ada suatu kriteria hipertensi ya. Kapan disebut hipertensi pada anak? Nah, saya lupa. Nah, menurut National Heart Blood Pressure Education Program itu suatu institusi yang membahas mengenai hipertensi pada anak, mengatur bahwa batasan hipertensi itu pada anak dibatasi untuk tekanan darah normal, prehipertensi, hipertensi 31 dan 32. Tapi ini adalah klasifikasi yang lama. Sekarang yang terbaru, ya sebelumnya ini kita pakai ini. Ada 4 kriteria ya. Saya takut nggak usah sibuk-sibuk catat, nanti saya kasih ke ininya ya. Nah sekarang yang terbaru berdasarkan AAP, klasifikasinya dibagi atas tekanan darah normal, meningkat. Nah tadi prehipertensi ya, sekarang diganti dengan tekanan darah meningkat, dan hipertensi 31 serta hipertensi 32. Nah, klasifikasinya itu agak berbeda di usia anak di bawah 13 tahun dan di usia anak di atas 13 tahun. Untuk anak di atas 13 tahun ini hampir sama dengan klasifikasi pada orang dewasa, sesuai dengan American Heart Association. Nah, untuk anak di bawah 13 tahun agak sedikit berbeda. Ya, nanti bisa dibaca lagi ya, nggak usah dicatat lah. Kemudian, nah, ini yang paling kita kalian ini ya, batasan di sini bahwa kalau sudah tekanan darah 130 pada anak ya, diastoliknya itu udah hipertensi tuh. Ya, nggak usah mikir lagi capek ini hipertensi apa enggak. Begitu 130 udah masuk tuh hipertensi tipe 1. Mau di usia 13 tahun atau di bawah itu. Ya, di atas 13 tahun atau di bawah itu. Jadi itu dulu. Agak mudah. Kalau dulu pakai yang kriteria sebelumnya agak susah. Kenapa? Kan sudah kita terus segala macam. Dan sekarang gampang ingatnya. 130 udah hipertensi. Oke? Ya. Nah, ini juga ada tabel. Nah, menurut American Heart Association ada tabel yang disederhanakan. Kita bisa melihat dari tabel ini. Ini adalah kriteria tekanan darah yang normal. Di atas ini sudah abnormal, ya berdasarkan umur. Jadi umur 1, 2 sampai 13 tahun. Nah, untuk 13 tahun kriteria di atas 120 udah hipertensi. Tadi kan kita bilang hipertensi kalau ya ini sebenarnya untuk tabel yang sederhana, artinya memudahkan kita memakai. Sebenarnya kalau untuk menilai hipertensi nanti kita harus pakai tabel. Ada tabel tekanan darah sendiri. Jadi nanti harus diinterpretasikan setelah kita nilai, setelah kita ukur, kita masukkan ke tabel, baru kita bisa tahu dia di mana tekanan darahnya. Nah, ini yang saya bilang tabelnya. Kalau tabel yang ini adalah tabel yang sebelumnya dipakai, ya 2004. Nah, ini tabel 2017. Tengok di sini ada tekanan darah, di sini ada persentil tinggi badan, ternyata untuk tinggi badan ya. Kemudian di sini ada persentil tekanan darah. Ini umur, berarti pengukuran tekanan darah pada anak itu
tergantung pada umur. Nah, lihat di sini ada biru laki-laki. Tergantung pada umur, jenis kelamin, dan tinggi badan. Baru nanti bisa dikeluarkan ke dalam tabel ini untuk melihat berapa realnya atau bagaimana kondisi tekanan darahnya. Nah, ini juga ya untuk anak laki dan perempuan. Artinya laki-laki dan perempuan ada perbedaan dikit, gitu ya. Nah, kalau pada neonatus, nah sekarang neonatus juga ada ya ukuran tekanan darah dipakai juga ya. Tapi nanti pakai tabel ini, pakai tabel-tabel ini untuk melihat di usia gestasi, kemudian dilihat sistolik dan diastoliknya. Mungkin nanti ini ada di kuliah kita di GNAPS, tapi nggak apa-apa lah, saya coba sedikit ya mengenalkan tabel ini. Tadi tabel ini adalah tabel yang kita maaf. Yang di sana bisa ngikutin ya. Mohon maaf nih agak ngebut karena saya dapat 2 mata kuliah. Bisa dok. 2 topik. Bisa dok. Saya akan cepat-cepat aja nanti ya. Ini yang mau saya jelaskan. Nah, bisa ya. Gimana dalam biasanya agar saya bisa dapat tabel ini? Sedikit. Enggak salah. Saya mau tabel ini. Iya. Nah, ini tabel yang luring daring juga ikutin ya. Ya, di tabel ini ada persentil tekanan darah, ya, sistolik, ya, SBP itu sistolik, DBP itu diastolik, ya. Kemudian di sini ada usia, ini kita ambil yang usia 10 tahun ya. Ini di sini ada persentil tinggi badan. 5 persentil, 10 persentil. Oke. Apa ya yang tadi aja. Oke. Nggak nampak ya? Pointernya nggak nampak? Pointernya nggak nampak? Nggak bisa, udah paling besar. Oke. Ya, Ya, oke lah. tapi Ini kursornya nampak nggak? malah kebalik sekarang. Apanya? Malah mereka yang gitu. Yang saya mohon maaf, saya gaptek ya. Kalian kan memang generasi IT ya. Jadi saya menyerahkan pada kalian sepenuhnya. Yang pasti pastikan anak-anak yang di sana juga bisa ngikutin ya. Ya dok. Nah, hilang. Gimana bantu saya? Ya, oke, kelihatan ya. Ya, saya balik lagi sebentar ke tadinya. Nah, ini udahlah, nggak bisa disebut, nggak apa-apa ya. Ini ada persentil tinggi badan. Nah, nanti sebelumnya kalian harus mengukur tinggi badan dulu, kemudian diplotkan ke tabel CDC. Udah mengenal kan tabel CDC? Udah ya. Jadi tinggi badan anak diplotkan di tabel CDC. Di persentil berapa di tabel CDC? Nah, kemudian diukur dulu tekanan darahnya. Dilakukan pengukuran, ya, sebaiknya harusnya dilakukan 3 kali, kemudian diambil rata-ratanya, baru dimasukkan ke dalam plot. Lihatlah umurnya, ya. Kalau kita pakai ini 10 tahun, misalnya kita dapatkan persentil tinggi badannya adalah di 50, artinya sesuai ya. Nah, kemudian hasil pengukuran kita ternyata adalah 120/80. Nah, kita lihat untuk anak umur 10 tahun, ya,
120 di sini ternyata udah masuk di atas 95% untuk di sini ya. Nah, kan ini kan tadi udah persentil tinggi badannya di 50 ya. Kita cari di sini 120. Nah, di sini dia ternyata. Ternyata udah masuk di untuk tinggi badan untuk tekanan darahnya di persentil 95 plus 12 mm air raksa. Kalau merujuk ke klasifikasi sebelumnya, kalau udah di atas persentil 95 itu udah hipertensi grade 2. Jadi cara menggunakan tabel ini begitu. Periksa dulu tinggi badan, masukkan plot. Gimana tinggi badannya? Kemudian ukur tekanan darahnya, ambil nilainya. Nah, berdasarkan tinggi badan, ya, berdasarkan tabelnya, nanti tabel ini bisa di-download, nanti download di AAP 2017 mengenai hipertensi pada anak ya. Tabel ini bisa di-download. Masukkan nilainya yang kita ukur. Lihat di persentil berapa dia. Oh, ternyata dia di persentil 95. Udah masuk hipertensi grade 2 berdasarkan klasifikasi yang saya kenalkan tadi. Oke? Sepakat ya? Udah, saya nggak ulang lagi. Udah ya, yang sana juga tahu ya. Aduh, saya bagi dua susah ya. Saya harus pastikan anak-anak insan juga ngerti. Ngerti nggak yang di sana? Ya dok. Yang dari ngerti nggak? Ya dok. Kristina, Azara? Ngerti nggak? Mengerti, Dok. Mas, jangan ngomong lagi, Mas. Masuk motornya. Kristina? Ya, Dok. Ngerti? Ada yang Mengerti, Dok. ngerti ya? Azara ngerti? Azara? Oh, Azara kok di sini? Kenapa kamu ngerti? Oh begitu ya Allah. Saya pikir kamu di sini. Kalian menyusup ternyata. Oke, baiklah. Nah, ini pada Leonardus saya skip aja ya, nanti bisa dibaca deh. Nah, ya hipertensi pada anak, makanya saya bilang hipertensi pada anak ada, terutama pada anak-anak dengan kelainan di ginjalnya, itu paling sering ya. Dan anak-anak obesitas. Obesitas meningkat, hipertensi juga meningkat. Ada hubungan yang sangat erat. Ya. Tapi saya nggak bahas itu sekarang, saya bahasnya nanti. Nah, hipertensi pada anak itu umumnya adalah hipertensi sekunder karena biasanya disebabkan oleh penyakit di ginjal. Kalau orang dewasa umumnya hipertensi primer, ya terjadi memang kerusakan atau perubahan di pembuluh darah jadi hipertensi. Tapi sekarang sudah mulai bergeser, hipertensi primer juga banyak di anak, hubungan dengan peningkatan obesitas. Ini ya penyebab-penyebabnya saya skip aja. Nah, ini saya bilang tekniknya bagaimana. Kalau memeriksa tekanan darah harus dilakukan di ruangan yang nyaman, ya. Kemudian nggak boleh buru-buru, ya. Anaknya harus istirahat dulu, ya. Terus usahakan kondisinya memang betul-betul dipersiapkan, ya. Ini untuk pemeriksaan yang ini ya. Kalau di emergency saya rasa nggak bisa mungkin ya langsung dikerjain aja. Ya, ini adalah cara memeriksa tekanan darah. Nah, ini adalah bagaimana kita cara memilih manset. Karena ada ketentuan manset itu harus panjangnya harus 80% dari lingkar lengan atas. Ya, kemudian lebarnya harus 40% dari lingkar lengan atas. Ditentukan lingkar lengan atas adalah pertengahan ini dia. Di situ ditentukan jarak antara akromion dan olecranon. Nah, di tengahnya itu kita tentukan lingkar lengan atasnya. Oke. Oke. Nah, ini teknik untuk tekanan darah pada Leonardus. Saya lewatkan aja karena kuncinya kita bukan di sini. Nah, sekarang alat yang digunakan adalah tekanan darah. Kalau dulu kita pakai air laksa ya, bak emas ya. Tapi karena udah sekarang dilarang penggunaan device yang menggunakan air laksa, sekarang kita pakai yang oscillometrik ataupun ada yang bergas juga. Oscillometrik yang biasa yang digital ya. Itu sudah bisa dipakai. Ini manset ukuran pada bayi juga ada. Nah, ini bagaimana mengukur tekanan darah ya kalau pada anak-anak usahakan tidur duduk ya. Kemudian digunakan pengukuran dengan oscillometri.
Jadi bedanya osilometri itu kan dia yang digital, yang auskultasi, yang pakai pegas ini kita dengar, ya, tapi tidak menggunakan air raksa. Ada yang auskultasi kan, yang pakai pegas device-nya itu, tapi kita dengar suara profesornya. Kalau osilometri kita nggak dengar. Nah itu agak banyak kesalahannya. Jadi kalau memang kita ragu, kita bisa mengulang, jadi bisa membandingkan. Kalau ternyata nanti pada pemeriksaannya ada didapati hipertensi, boleh kita periksa dengan bandingkan dengan auskultasi. Nah, kalau kemudian hasilnya nggak jauh berbeda, baru kita ambil ukuran rata-rata 2 kali, bahkan ada yang 3 kali yang ukurnya. Nah, kalau tekanan darah di atas 90 persentil dari di double, nah ini boleh diulang lagi. Artinya kita harus pastikan memang betul-betul itu hasil pengukuran yang sahih. Kalau kita nanti coba ulang lagi, ya. Jadi bisa membandingkan penggunaan osilometri yang otomatis dengan yang hasil pengukuran secara penilaian kita, ya. Oke, nah ini beberapa tata laksana hipertensi, ya. Hipertensi pada anak itu penting diobati karena ada beberapa bukti bahwa anak-anak dengan hipertensi yang di atas 90 atau tekanan darah di atas 90 persentil ini mempunyai peningkatan berisiko menjadi mengalami left ventricular hypertrophy, LVH, ya. Jadi beban jantung, ya, tekanan darah itu terus dulu, beban jantung akan semakin kuat. Lama-lama jantung akan mengalami remodeling, perubahan, ya, dalam bentuk dan juga struktur selnya, sehingga bisa terjadi hipertrofi pada jantung kiri. Ya, hipertrofinya bisa hipertrofi yang eksentrik, ya, selnya bertambah atau yang konsentrik. Nantilah saya pelajari sampai situlah nanti kalau udah spesialis. Yang perlu dipahami dulu kenapa hipertensi pada anak itu perlu diobati. Pengobatannya bisa farmakologis dan non farmakologis, ya. Ya, yang non farmakologis bisa dari diet segala macam, dan yang non farmakologis ini biasanya aktivitas fisik, olahraga, ya. Ini penting. Ternyata dengan olahraga yang teratur 3-4 kali seminggu, 4-5 kali, yang teratur selama 40 menit itu bisa menurunkan tekanan darah dengan olahraga saja. Tapi ya kalau bisa dibandingin dengan diet, ya. Jadi nggak perlu obat-obatan dulu kalau memang tak penting. Tapi kita akan bicara nanti mengenai hipertensi krisis. Nah, ini hipertensi yang normal, ya. Kapan kita mengobati pada hipertensi 31, 32. Nah, kalau kita bicara mengenai hipertensi krisis, apa itu? Ini yang lain. Nah, ini dia. Yang kita bicarakan adalah hipertensi akut dan berat. Hipertensi krisis. Kapan ini kita sebut hipertensi krisis? Kalau terjadi peningkatan tekanan darah secara cepat, tekanan darah sistolik di atas 180 mm air raksa, ataupun tekanan darah diastoliknya di atas 120 mm air raksa. Ini harus segera. Kalau tadi kan yang hipertensi kan bisa dulu dengan olahraga, modifikasi diet, ya kan, kemudian kapan mulai dengan obat, ya, kapan mulai diberhentikan. Nah, kalau pada hipertensi krisis, ya, yang datang dengan tekanan darah di atas 180 sistoliknya ataupun diastoliknya di atas 120, ini harus dapat penanganan segera. Dan bicara, nah, ini akan datang tuh nanti. Jangan lupa, ya, kalau anak-anak datang dalam kondisi kedaruratan, periksa tekanan darahnya. Salah satu yang harus kita lakukan adalah periksa tekanan. Enggak ada mindsetnya, harus diadakan. Kalau kalian bekerja, cek dulu. Mindset yang untuk anak ada enggak? Harus misalkan ada, karena ada dijual. Bisa dibeli di Shopee, Tokopedia, kan ada sekarang apa aja kita beli, ya. Jadi enggak ada istilahnya ada. Ya, untuk hipertensi krisis ada 2, ya, klasifikasinya, hipertensi urgensi dan hipertensi emergensi.
Apa bedanya? Nah, hipertensi emergensi itu kalau sudah melibatkan gangguan pada organ lain. Misalnya terjadinya akibat kerusakan organ ya, adanya tanda-tanda gejala sakit kepala. Jadi peningkatan tekanan darah itu diikuti dengan keluhan sakit kepala, mual, nyeri, ya, kemudian gangguan penglihatan, ya, bahkan kadang-kadang sampai dengan kejang dan penurunan kesadaran. Kalau ada pasien datang dengan nggak sadar, kejang, jangan memeriksa tensi. Sibuk mikirin elektrolit segala macam, tapi tekanan darah nggak diperiksa. Ternyata yang menjadi penyebabnya adalah hipertensi krisis. Nah, itu kan ada celah di situ kalau kalian nggak perhatikan. Nah, pada hipertensi emergensi, ya, oke, pada hipertensi emergensi, tekanan darah ini harus diturunkan dalam waktu 1 jam, nggak boleh lama-lama. Tapi kalau yang urgensi, nah nanti bedanya apa ya? Nah, jadi bisa digunakan pengobatan dengan obat-obatan antihipertensi yang kerjanya cepat. Bisa kalsium channel blocker karena dia vasodilator cepat ya. Ataupun yang vasodilator sistemik, tapi hati-hati kalau kita pakai hydralazid, vasodilator sistemik ini cenderung drop. Kenapa? Menurunkan tekanan darah juga nggak boleh terlalu cepat. Nurunin cepat tapi nggak boleh drop. Kenapa? Nanti ada efeknya terhadap tekanan darah di otak. Ya. Nah, bedanya dengan urgensi apa? Nah, urgensi terjadi peningkatan tekanan darah ya di atas 180 atau di atas 120, tapi tidak kena aktif organ. Artinya gini, tensinya sih tinggi tapi ada kena aja. Itu yang urgensi ya. Tapi ini juga harus diturunkan dalam waktu 24 jam ya. Kalau yang tadi dalam waktu 1 jam sudah harus turun, tapi turunnya tidak mesti sampai ke normal. Turunkan segera, tapi tidak sampai ke normal. Yang paling tidak 30% sampai turun. Nah, ini adalah obat-obatan yang bisa dipakai untuk hipertensi akut ya. Ya, biasanya kita menggunakan yang intravena, tapi ingat nggak semuanya juga tersedia. Nah, di kita itu paling ada tersedia nikardipin ya. Clonidin sekali-sekali ada, dan penggunaan ini haruslah digunakan dengan kondisi monitoring ketat. Jadi nggak boleh digunakan sembarangan, nggak boleh di rumah. Kalau di rumah, ya ternyata kalau misalnya perlu sekali, tapi harus dengan monitoring ketat karena tensi itu harus diukur terus, ya. Kita monitoring terus ya. Jadi sebenarnya setting penggunaan obat-obatan intravena itu harus dilakukan di ICU. Ya, karena itu ditakutkan terjadi penurunan yang mendadak. Nah, untuk keadaan yang emergensi sifatnya dan darurat, ya, yang gawat dan darurat dan terbatas, saya tambahin lagi karena kondisi kita seperti itu ya, jadi kita tuh kalau di luar negeri apa aja ada ya, kita sebut A, B, C, D semuanya ada. Di kita A nggak ada, dari B nggak ada, dari Z sampai nggak ada, ya udah nggak ada obat, kita tinggal doa aja. Itu sering kejadian. Tapi bukan berarti kita nggak punya ilmunya. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Untuk hipertensi krisis, ya kita bisa berikan pengobatan dengan menggunakan obat yang paling banyak tersedia. Apa itu? Kalsium channel blocker yang kerja cepat, dipedipin. Tapi untuk mencapai dosis yang kerja yang cepat, dia harus diberikan secara sublingual. Nah, dipedipin ini adalah tablet dengan salut, ya, salut selaput. Nah, kalau mau diberikan sublingual harus digerus, karena kalau tidak digerus, cangkangnya itu akan menghalangi absorpsi jadinya, ya. Jadi bisa diberikan kalau kita menemukan kasus hipertensi emergensi atau hipertensi krisis ya yang emergensi, kita berikan nifedipin sublingual dimulai dengan dosis 0,1 mg per kilogram berat badan. 0,1 kalau berat badannya 50 berarti 5 mg. Ya,
satu tabletnya 10 mg ya. Di pedipin itu satu tabletnya 10 mg. Jadi dibagi dua, digerus. Nah, kemudian diberikan sublingual di bawah lidah. Nah, 5 menit diukur kembali tekanan darahnya. Kalau ada penurunan, ya kita lihat berapa jauhnya. Tapi kalau nggak ada penurunan, masih tetap hipertensi krisis, kita boleh tambahkan, didabelkan dosisnya, ya 0,1 mg lagi. Kalau tadi 0,1 berarti 0,2, berarti 10 mg. Diukur lagi tekanan darahnya, sudah turun belum? Ya. Kemudian kalau sudah 30 menit pertama kita ikuti setiap 5 menit ya tekanan darahnya. Nah, setelah 30 menit kedua kita ikuti setiap 15 menit ya. Target kita adalah menurunkan tekanan darah ya antara diastoliknya 90 sampai 100 dan ini diastolik ya 90 sampai 100 mm Hg targetnya. Kemudian kalau udah sampai dosis maksimal 10 mg nggak turun juga, gimana nih? Ya, harus ditambahkan dengan pemberian diuretik yang cepat juga kerjanya ya, grup diuretik furosemid ya. Di sini ditulis klasik itu nama patennya ya. Furosemid itu boleh diberikan dibarengi bersamaan 1 mg per kilogram berat badan, diberikan 2 kali sehari. Nah, kalau nggak turun juga gimana? Nah, boleh ditambahkan kaptopil. Tapi kalau nggak turun juga masih tetap dengan kondisi berat akut, ya ini settingnya harus dirujuk ke PICU atau ruang rawat ICU karena harus menggunakan obat-obatan anti hipertensi yang intravena, ya dibandingin apa segala macam. Tapi biasanya pada anak ya dengan pemberian nifedipin sublingual saja sudah cukup dengan monitoring ketat ya. Boleh juga ditambahkan dengan inhibitor kaptopril nantinya kalau memang belum mencukupi. Nah, kalau udah stabil gimana? Diberikan obat-obatannya? Ya enggak. Dikasihlah pengobatan maintenance-nya. Nifedipinnya tadi diberikan maintenance-nya. Berikutnya 8 jam berikutnya apa berapa banyak ya. Kemudian juga klasiknya atau furosemidnya boleh diteruskan maintenance-nya. Kalau kita udah pakai 3 obat anti hipertensi ya pakai 3 dulu sampai dia terkontrol. Baru nanti boleh diturunkan pelan-pelan yang satunya sampai dia cuma 1 sampai tercapai tekanan darahnya. Saya kira itu ya untuk hipertensi dulu ya. Saya akan masuk ke belum? Oh ya, maaf ya. Saya kemarin kabarnya masih bawa laptop, makanya saya bawa laptop. Ternyata sudah ada perbaikan-perbaikan. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Dipedikin, baru kemudian itu sebenarnya itu dipedikin tetap diteruskan dengan harapan itu ditambahkan furosemid untuk membuang teknologinya melakukan lagi. Kalau tadi ada masih boleh kaptopil. Memang ada orang yang buat ya, kenapa ya? Itu sudah lebih hanya prinsip kasih buat tidak. Ya kalau prinsip idealnya, kalau prinsip ideal ya, prinsip idealnya kan boleh ideal, misalnya ya, tidak cukup pakai teknologi itu boleh kalau ya, tapi harusnya kemudian energi cepat ya. Nah, kalau saya tidak punya utilitas, boleh
Ya, buat berapa ya? Penggunaan untuk protein itu terlalu pakai. HRV walaupun caranya juga sama, nah HRV-nya membuat daripada reseptor daripada ya reseptornya ya. Reseptor kedua, jadi penggunaan HRV selama ini masih dipakai sebagai antiprotein walaupun ada efek antiprotein. Jadi yang masih dipakai di unit kerja histologi kita masih pakai kaptopil. Karena itu juga mungkin di unit rumah sakit, rumah sakit juga ada kalau puskesmas. Ya, nah, setting seperti yang tadi, setting yang seperti yang tadi itu, ya, kaptopil, dipedipin, urusumit itu ada di puskesmas. Ada, semua ada. ARV belum tentu ada, karena selain dia juga baru ya, bukan baru lama ini, sebenarnya sudah lama, cuma baru kita mengenalkan di anak, tapi juga di puskesmas di yang terbatas dia tuh masih sulit dan harganya lebih mahal. Ya, ion tensive receptor blocker itu lebih mahal harganya dibandingkan dengan S inhibitor yang sudah cukup lama digunakan. Makanya setting yang tadi, yang saya kenalkan tadi, bisa digunakan di fasilitas yang sangat-sangat terbatas. Nah, pasti yang nggak kenal kaptopil, siapa yang nggak kenal furosemid, siapa yang nggak kenal DPDP? Ada. Jadi nanti kalau kalian ketemu kasus seperti itu, bisa dikerjakan. Yang daring ini ada pertanyaan nggak? Saya harus berbagi buah hati, makanya nggak suka. Yang daring ada pertanyaan nggak? Ayo, tadi ada nanya nih, dok, kenapa udah dipakai ini, pakai kaptopil kan kaptopil yang lama? Nah, setting tadi adalah seperti ini, bahwa ya dengan efek kombinasi ketiga itu diharapkan menambah kerja yang sebelumnya dan tetap meneruskan. Ya, artinya bukan berarti DPDP-nya dilepas, enggak. DPDP dipakai, ditambahin furosemid, ditambahin dengan kaptopil kalau belum berhasil menurunkannya. Tapi biasanya saya ingatkan, biasanya dengan DPDP saja sudah berhasil menurunkan. Tadi, asal pemantauannya ketat. Ditungguin, kalau pasiennya dapat hipertensi krisis, ditungguin di situ. Ya, tensinya nggak pernah dilepas. Yang dari ini masih terlena, ini masih ada yang sambil tidur-tiduran ya. Oke, ada pertanyaan nggak yang daring? Yang lain? Pertanyaan yang lainnya? Ada lagi? Nggak ada. Kita lanjut. Nah, emergensi yang berikutnya adalah uremic encephalopathy. Nah, apalagi nih? Jadi kalau kita bicara masalah uremic encephalopathy adalah suatu gangguan pada organ sistem saraf pusat yang disebabkan oleh peningkatan kadar urium ya. Jadi uremia itu adalah suatu keadaan yang dijumpai pada keadaan penurunan fungsi ginjal yang progresif ya. Ini mengakibatkan jadi uremikum itu bisa mengakibatkan gangguan organ, multi organ. Jadi selain kadarannya bisa menyebabkan gangguan di otak, organ lain juga bisa terganggu oleh karena peningkatan kadar urium. Jadi pada pasien-pasien penyakit ginjal tahap akhir atau penyakit ginjal yang berat, yang akut maupun yang kronik, peningkatan urium ini adalah hal yang harus segera diturunkan. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan kerusakan multi organ, ya. Jadi biasanya ini oleh karena akumulasi metabolit dari metabolisme protein dan asam amino, ya. Jadi enggak sampai saat ini belum diketahui juga metabolit mana yang bisa menyebabkan uremia. Jadi semua dianggap bisa menimbulkan uremion.
Jadi ya, uremic encephalopathy adalah satu dari manifestasi gagal ginjal. Kalau kita jumpai tanda-tanda peningkatan tanda ureum, artinya pasien ini adalah pasien dengan gagal ginjal. Terjadinya ini tergantung daripada fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjal itu dihitung berdasarkan GFR atau glomerular filtrasi rate atau laju filtrasi glomerulus ya. Semakin jelek laju filtrasi glomerulusnya, biasanya sehubungan peningkatan terjadinya kadar ureum. Terutama pada kasus-kasus gagal ginjal berat. Kapan kita sebut gagal ginjal berat? Kalau nilai laju filtrasi glomerulus atau clearance-nya itu di bawah 15 ml per menit. Jadi kalau kita buat satuan ya, yang normal itu GFR itu adalah di atas 90 sampai 120. Nah, penurunan itu dibagi atas penurunan yang ringan, sedang, dan berat. Yang berat itu kalau dia di bawah 15 ml per menit. Ya, artinya kalau udah 15 ml per menit itu udah sangat-sangat berkurang ya, sehingga kerja ginjal ya sangat-sangat terganggu. Termasuk untuk pengeluaran ureum melalui ginjal. Nah, kalau dia keparahan dan progresinya itu tergantung bagaimana fungsi ginjalnya menurun ya. Nah, ini juga kadar ureum ini juga menentukan kapan bisa diinisiasi atau memulai suatu dialisis. Jadi kalau ureumnya sudah levelnya di atas 200 itu udah suatu tanda atau sudah ada indikasi untuk dilakukan dialisis pada pasien-pasien gagal ginjal ya. Nggak usah terlalu tulis ya, karena nanti saya akan kasih ya. Ini patofisiologi bagaimana terjadinya. Saya mau lihat ke sini, saya bingung jadinya, betul loh. Enggak bingung saya, ya udahlah, saya geser ini. Jadi bagaimana patofisiologinya? Ya, ini masih belum diketahui secara tuntas ya. Tapi dianggap bahwa guanidin compound itu merupakan zat yang sifatnya neurotoksik. Ya. Tambah lagi dengan nitric oxide. Nah, ini juga guanidin compound itu adalah suatu nitric oxide inhibitor yang juga menyebabkan terjadinya vasokonstriksi. Akibatnya terjadi hipertensi. Nah, ini juga menyebabkan terjadinya iskemik di otak. Ini akan memperberat kerusakan di otak. Nambah lagi dia. Nah, ini juga ya peningkatan guanidin compound tadi ini juga mengakibatkan eksitasi daripada NMDA reseptor dan juga inhibisi dari inhibitor GABA. Nah, ini keduanya ini mengakibatkan jadinya myoklonus dan seizure. Jadi pasien-pasien uremikum itu biasanya itu ya bisa ditandai dengan keadaan yang penurunan kesadaran bahkan kejang ya. Itu sering terjadi. Nah, beberapa keadaan lain yang mengikuti keadaan uremic encephalopathy, asidosis, hiponatremi ya, gangguan elektrolit ya, hiperkalemi, hipokalsemi, hipermagnesemia, kelebihan cairan ya, karena biasanya kalau pasien-pasien dengan gagal ginjal pastilah produksi urinnya berkurang atau mengalami oliguria, akhirnya akan terjadi hiperhidrasi ya, bahkan bisa juga dehidrasi pada beberapa kasus misalnya muntah-muntah yang berlebihan. Nah, tanda dan gejalanya itu bermacam-macam ya, mulai dari penurunan kesadaran sampai juga kejang ya. Nah, ini juga bisa berkurang ya kalau nanti bisa dilakukan cuci darah atau HD ataupun transplantasi. Jadi sebenarnya gejala ini bisa berkurang. Nah, ini keadaan berat bisa diikuti dengan kejang, koma, dan kematian. Ya, jadi pengenalan awan juga penting ya untuk mencegah
morbiditas dan mortalitas. Ini jam berapa ya? Gejala awal lain adalah tanda-tanda awal, ya, bisa kehilangan memori, ya, gangguan konsentrasi, anak biasanya mudah capek. Nah, anak-anak ini sering ya. Jadi kalau pasien-pasien gagal ginjal pada anak itu sering datanya kondisinya udah di atas 300-an. Tapi ibunya nggak sadar kalau ternyata selama ini anaknya mengalami gejala-gejala yang uremikum, ya, anaknya mudah capek, ya, nggak mau main, ya, mual, makan berkurang. Nah, itu ternyata gejala daripada uremikum yang tidak disadari oleh orang tua. Setelah dicek ternyata umurnya sampai 200-300, dia baru tahu, oh ternyata selama ini yang dialami adalah uremikum yang pelan-pelan gejalanya muncul, ya. Bisa juga ada sampai dengan koma, ya, jadi bisa diikuti dengan gangguan bicara juga, gatal, ya, berbagai macamnya, pitching, ya. Nah, beberapa laboratorium ataupun lab yang mesti diperiksa adalah elektrolit, kemudian gun, kemudian kreatinin dan glukosa, ya, kemudian juga beberapa elektrolit diperiksa untuk menghindari atau menyingkirkan kemungkinan ensefalopatinya terjadi oleh karena imbalance elektrolit. Jadi kadang-kadang dalam kondisi lain terjadi imbalance elektrolit, ya, itu juga bisa menyebabkan terjadi ensefalopati. Nah, ini juga perlu pemeriksaan complete blood count ataupun pemeriksaan darah untuk menyingkirkan adanya infeksi. Salah satu yang memicu terjadinya uremikum adalah infeksi pada pasien-pasien gagal ginjal. Mungkin sebelumnya sudah gagal ginjal atau renal failure, sudah ada penyakit ginjal kronik, tapi begitu ada infeksi berat, ini akan menyebabkan terjadinya uremikum yang akut sifatnya. Nah, kalau pada pasien-pasien dengan uremikum, kita periksa EEG-nya, akan dijumpai gambaran EEG yang abnormal, ya. Nampak dia ada perlambatan daripada frekuensi gelombang alfa, kemudian ada disorganisasi dan beberapa gambaran, ya, gambaran gelombang theta dan lainnya. Ini menunjukkan adanya jas uremikum di otak, ya. Nah, ini tadi adalah beberapa. Ini adalah manifestasi, ya, bisa pada gagal ginjal, ya, sebenarnya ini manifestasi pada pasien-pasien gagal ginjal, ya, bisa ada oliguri, bahkan anuri, ya, kemudian mual, muntah, kemudian letargi, ya, dehidrasi, napas asidosis. Kalau napas asidosis seperti apa sih? Puspal. Puspal itu dia napasnya cepat tadi, seperti itu, capek banget, ya. Kalau dia nanti takipnu oleh karena yang lain, ya, dia napasnya seperti itu. Tapi kalau puspal dia hasil cepat dalam. Dia seperti orang habis olahraga, perlu oksigen, perlu ngeluarin CO2-nya banyak, ya. Kemudian juga gangguan kesadaran, kemudian irregular, gangguan jantung, irama jantung, ya, edema dan hipertensi. Ini gejala-gejala gagal ginjal, ya. Biasanya keadaan uremikum itu, kan saya bilang bahwa dijumpai pada keadaan gagal ginjal. Bagaimana kita mendiagnosisnya? Ya, dari analisis lah untuk melihat apakah gangguan ginjal ini sifatnya akut ataupun kronik. Gimana dong nanyanya dia akut atau kronik? Biasanya pada pasien-pasien yang gagal ginjal akut, ya, disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya keadaan prerenal, renal atau postrenal, misalnya seperti ini. Tadinya dia bagus-bagus saja ginjalnya, tiba-tiba anaknya mengalami dehidrasi berat, terjadi penurunan fungsi ginjal. Ya, GFR menurun, terjadi uremikum. Nah, itu kan bertanya, sebelumnya sehat, nggak ada masalah nih. Tapi tiba-tiba anaknya dehidrasi berat, nah, terjadi gagal ginjal, terjadi peningkatan uremikum. Nah, dari situ kita tahu, oh ini gagal ginjal akut sifatnya.
bisa menyembuhkan uremikum. Atau pada penyakit ginjal kronis, misalnya sebelumnya anaknya adalah penderita sindrom nekrotik, ya, yang rutin berobat, tiba-tiba sudah lama nggak kontrol, datang dalam kondisi gagal ginjal, ya, uremikum, ya, anaknya mulai nggak sadar segala macam, ternyata dicek urium kreatininnya sudah meningkat. Nah, itu adalah suatu keadaan gagal ginjal kronik, ya. Tapi kalau nggak pernah dia datang, nggak tahu tiba-tiba uremikum, gimana membedakan dia suatu gagal ginjal kronik atau gagal ginjal akut? Bisa kita lihat dari pemeriksaan fisiknya, ya. Dari pemeriksaan fisik kita bisa tentukan apakah ini suatu keadaan akut atau kronik, terutama dari tinggi badan, ya. Pada anak-anak dengan penyakit ginjal kronik biasanya dia sulit mencapai tinggi badan yang normal atau berat badan yang normal, biasanya sifatnya stunting, ya, atau sudah dijumpai tanda-tanda anemia, itu menunjukkan suatu keadaan yang kronisitas. Ya. Oke, ya. Untuk tata laksana sendiri, kita bicara ini sebenarnya bicara mengenai gagal ginjal, ya. Tata laksananya apa? Tata laksana gagal ginjal adalah mengatur cairan, kemudian restriksi diet. Apa ini restriksi? Biasanya yang terrestriksi adalah natrium, ya, jangan terlalu tinggi. Kemudian pada pasien dengan oliguri atau anuri boleh dipakai dulu diuretiknya. Terus mengatur keseimbangan elektrolit. Kalau ada gangguan elektrolit, misalnya hiponatremi atau hiperkalemi, ya diatasi, ya, segera. Kemudian jika sudah sampai memerlukan dialisis, lakukanlah dialisis. Apa namanya dialisis? Salah satu indikasi dialisis kalau kadar ureumnya di atas 200 mg per desiliter, kaliumnya di atas 7, ya. Kemudian hipertensi yang sudah diatasi, hiperhidrasi atau edema anasarka, nah itu indikasi dialisis. Nah, ini adalah slide ini menggambarkan bagaimana kita mengatasi pasien dengan gagal ginjal, ya. Atasi dulu keseimbangan cairan, ya. Kalau pasiennya sedikit cairan, ya, kencingnya sedikit, kasih cairan juga sedikit, jangan banyak, ya. Mengatur kalori, kemudian lakukan koreksi. Apa yang mau dikoreksi kalau asidosis? Kasihlah pemberian atau memberikan hiknat, ya. Atasi hiperkalemi, ini saling, ya. Yang sering mengikuti pasien gagal ginjal itu apa? Uremikum, asidosis, hiperkalemi, hiponatremi, hipokalsemi, hipertensi, dan anemia. Jadi ini semua harus diatasi. Gimana? Ya, kalau hiperkalemia kita nanti ada obatnya, ya. Kemudian mengatasi penyakit primernya. Nah, ini kalau dia oliguri, bagaimana? Kalau sedikit kencingnya bagaimana? Ya, kita harus memperbaiki diuresis. Caranya boleh berikan dulu cairan, ya, di loading cairan 20-30 cc per kilo selama 1 jam. Kalau belum ada kencingnya, kita kasih furosemid, ya, 1-2 mg per kilogram berat badan, atau boleh pakai manitol, ya, dengan dosis 0,5 gram per kilogram berat badan dalam 2 jam. Nah, kemudian boleh di-maintenance-kan diuretiknya. Kemudian kita atur cairannya. Berapa banyak cairan pada pasien gagal ginjal? Hanya boleh diberikan 25 ml per 100 kilokalori. Yang mana hitungnya? Nah, 100. Nah, kebutuhan kalori dihitung berdasarkan apa? RDA atau berdasarkan kalori segar, ya. Jadi hitung dulu berapa kebutuhan kalori pasiennya. Baru diberikan, misalnya gini, udah kenal kalori segar? Udah kenal? Udah, ya, di bawah 10 dia kan 100 mg per kilogram berat badan, kan 100 kilokalori. Nah, kalau berat badan anaknya 10, berarti dia kebutuhan kalorinya adalah 1000. Nah, cairannya hanya 25 ml per 1000 per 100, berarti 250 dalam 10 kilokalori, ya, itu, ya, di dalam 1000 kilokalori, kan. Artinya
kebutuhan cairan pasien tersebut hanya 250 ml. Masuk apa nggak sih? Masuk nggak kuota? Masuk nggak? Sebenarnya ini hitungan cepat sebenarnya ya. Kalau kita pakai biasanya kita menggunakan hitungan adalah 400 per PSA kali berat besar survei area. Jadi bisa luas permukaan tubuh. Itu sebenarnya. Tapi ini dikasih hitungan cepatnya adalah pakai 25 liter tiap 100 kilokalori kebutuhan kalorinya. Paham nggak? Masih ada yang nggak paham gitu saya, jadi makanya saya suka melihat untuk kalian gitu. Kalau kira-kira nggak paham tanya aja gitu, jangan hitung-hitung sendiri. Karena saya juga sering mengalami hal yang sama kalian, setelah keluar dosennya bingung, apa ya tadi ya? Gini, saya itu buat contoh ya, saya begini ya. Untuk pasien-pasien gagal ginjal yang oliguri atau anuri, cairan nggak boleh bebas. Harus restriksi. Gimana cara restriksinya? Bahwa jumlah cairan yang diberi itu adalah 1/4 dari jumlah kebutuhan kalorinya. Nah, tuh lebih gampang tuh. Kayak mana ngatur kebutuhan kalori? Ya kan ada hitungannya. Nanti kalian bicara pada anak ya, pada pasien anak, kebutuhan kalori secara cepat tentu dengan kebutuhan cairan. Itu apa? Pakai rumus Holliday-Segar. Tahu nggak rumus Holliday-Segar? Nggak tahu juga. Mana? Nah, benar tuh. Oh, ya, ya, di sini. Nah, supaya gampang, saya masukkan ini ke dalam pikiran kalian ya. Holliday-Segar itu harus diingat sampai mati kalau kalian menangani pasien anak. Untuk berat badan di bawah 10 kilo ke bawah, 100 kilokalori per kilogram berat badan. Ya. Jadi kalau 2 kilo berarti 200. Kalau 5 kilo 500. Kalau 10 kilo 1000. Untuk berat badan di atas 10 atau 11 sampai 20 adalah 1000 ditambah berat badan dikurang 10 dikali faktor pengalinya 50. 1000 itu dari mana? Kan tadi 1 sampai 10 kan 10 kan 1000. Jadi setiap kenaikan 1 kilogram dia dikalikan 50. Misalnya 15. 1000 kan udah ada modalnya dari 10. 10 kurang 5, 5. Faktor pengalinya adalah 50. Jadi 1000 tambah 250. 1250. Sampai dengan 20 berarti 1000 ditambah 20 dikurang 10. 10 kan dikali 50 jadi 1500. Poinnya di 20 kg dia 1500. Kalau di atas 20 kg setiap kenaikan 1 kilo dikalikan 20. Jadi kalau berat badan 25 1500 ditambah 5 dikali 20 berarti 1600. Udah paling cepat, paling mantap tuh saya. Itu udah hitungan matematika SD ya. Jadi kebutuhan cairannya adalah 25% daripada kebutuhan kalori ya. Oke? Ya. Tapi dihitung juga jumlah urin outputnya. Kalau ternyata ada jumlah urin outputnya yang keluar, itu dihitung sebagai cairan yang akan dimasukkan. Jadi tadi 25% dari kebutuhan kilokalori ditambah dengan jumlah urin output. Itulah cairan yang boleh masuk pada pasien-pasien dengan gagal ginjal berat, ya. Tapi kalau kencingnya cukup, ya boleh aja sesuai ya. Oke, nah ini tadi mengatasi hiperkalemi kayak mana? Hati-hati ya hiperkalemi ya. Biasanya kita kalau jumpai keadaan EKG-nya gelombang titolnya meningkat ya, titol ya dia hampir tinggi ya, gelombang T-nya. Nah ini hati-hati. Boleh kita berikan kayak salad ya, 1 gram per kilogram berat badan ya, atau bisa dilakukan enema, diberikan secara oral atau enema, dan ini dapat diulang ya, 2-6 jam. Atau busa dengan kalsium glukonas 10% ya, dengan dosis 0,5 mililiter per kilogram
tapi dilarutkan juga dengan cairan dextrose 1:1, di drip ya. Sebenarnya kalau bolus sih nggak bisa bolus, kita drip biasanya. Jadi 1:1 ya, CA glukonas tambah dextrose di drip pelan-pelan sampai setengah jam sih. Di sini 10 menit ya, kita setengah jam. Atau bisa kita menggunakan koreksi dengan natrium bikarbonat ya, 3 ml per kilogram. Nah, kalau kita menggunakan natrium bikarbonat, hati-hati, ini cairan larutan yang sifatnya adalah bisa membakar. Jadi harus dilakukan pemberiannya di pembuluh darah besar. Ataupun kalau mau pakai pembuluh darah perifer harus diencerkan 1:5 kali. Ya, jadi nggak bisa langsung diberikan, hati-hati, itu sangat-sangat bisa melukai. Kalau mau berinya di infus yang perifer harus diencerkan 1:5. Ya, atau bisa pakai nebulisasi. Jadi kalau ada yang perkara ini boleh pakai kayak salad, boleh pakai kalsium glukonas yang dilarutkan dengan dextrose, boleh pakai pignat ya, yang dilarutkan dengan NaCl 1:5 ya, boleh pakai glukosa ditambah insulin ya, karena apa? Sifatnya insulin menarik ke kalium. Terus boleh dengan salbutamol yang dinebulisasi. Apa yang tersedia? Silakan, karena perkara ini mengancam jiwa ya. Oke. Nah, kalau asidosis kita bisa koreksi asidosis dengan menggunakan bignat dengan perhitungan ya. Bagaimana cara menghitungnya? Ini 0,3 kali berat badan kali 12 dikurang serum H3. Ini rumus untuk bignatnya. Teknik memberikannya tadi seperti tadi, melalui vena besar, akses vena besar, ataupun kalau dari perifer harus diencerkan. Ya. Nah, kalau hipokalsemia boleh pakai kalsium glukonas ya, dosis 0,1 mmol per kilogram per hari ya. Nah, ini juga anemia, boleh transfusi kalau HB-nya 27 ini. Nah, hipertensi krisis juga bisa terjadi pada keadaan gagal ginjal berat ya. Karena ini juga ini mengulang lagi nih ya. Yang tadi disebut sistolik. Kapan disebut hipertensi krisis ya, hati-hati ya. Nah, ini dia. Dialisis. Kapan sih kita lakukan dialisis? Kalau terjadi hipervolemik berat atau pasiennya sangat edema. Atau asidosis berat ya, terutama kalau hasil tidaknya 20 mg. Kemudian kalau nilai bunnya di atas 110 mg per sen dan kaliumnya di atas 8, di atas 8 ya. Atau ada uremium dan disorientasi ya, jadi ada peningkatan urium dengan gejala kejang dan stupor. Oh, udah lewat ya? Oke lah. Berikutnya ada yang. Nah, ini kapan kita tentukan dialisis? Ya, dialisis sebelum kita transplant, mungkin dialisis setelah pilihan ya. Tergantung tekniknya, mau hemodialisis atau mau peritoneal dialisis itu tergantung tekniknya. Ini nanti bagaimana pilihannya kapan peritoneal dialisis dan kapan hemodialisis. Peritoneal dialisis bisa akut, bisa kronik ya. Hemodialisis ya, jadi gitu. Oke lah. Kira-kira ada pertanyaan? Ada ya? Ada. Ya kalau ada pertanyaan boleh nanti disampaikan. Apa ya? Boleh disampaikan ya. Terus saya tadi enggak iya. Ya. Dokternya minta kirimin WA. Apa? Dokternya minta kirimin WA. Apa? Minta apa?